Novel Menikah Saat SMA Part 67. Bunga tersenyum kecil. Rasanya orang lain tidak dapat melihat senyuman yang terukir di wajah Bunga. Hanya dirinya yang mengetahui bahwa dia sedang tersenyum. Saking kecil sekali senyuman itu. Kamu geser sana, ntar mah dimarahin karena gak sebarian sama yang lain. Boy berdiri dari barisan. Minggir loh, ketus Boy pada Adam. Dengan terpaksa, Adam bangkit dari duduknya. Ia berganti posisi dengan Boy. Ceng tempat duduk lebih tepatnya. Mau bagaimana lagi, Adam tidak mau mencari gara-gara di waktu seperti ini. Ntar malah masuk BK. Niki dan Icok tidak melihat perkara yang sedang terjadi di dua barisan terakhir. Sedangkan Dila dan Bisma hanya mendengar tanpa berniat untuk ikut campur dan mengeluarkan sepatah dua kata-kata pun. Begitu juga Tamrin. Ia hanya menyaksikan tanpa mau melerai tiga orang yang tengah ribut tidak jelas. Boy memajukan duduknya mendekat ke arah Bunga. Bahkan Bunga merasakan deru napas Boy di lehernya. Refleks bulu kuduk Bunga merinding. Ia hanya diam di tempat, kaku. Tidak bisa melakukan apa-apa. Nyaman. Mungkin satu kata itu yang bisa menerjemahkan perasaan Bunga saat ini. Sungguh nyaman. Ingin rasanya Bunga menyandarkan badannya ke belakang. Ah, apaan sih gua? Lirih Bunga menggerutui dirinya. Kenapa? Tanya Boy yang mendengar gerutu pelan Bunga. Bunga membulatkan bola matanya besar. Ia membasahi bibirnya untuk menghilangkan rasa groginya. Lalu Bunga menggeleng sebagai balasannya. Pastinya Bunga tidak melihat ke arah Boy, biar tidak kelihatan banget groginya. Baiklah, kepada tim yang juara Semaspan Cup diharapkan maju ke depan. Pinta Bu Rini yang baru selesai memberi ceramah panjang lebar. Iya, walaupun Bu Rini udah memakan waktu upacara lebih banyak dari hari-hari Senin sebelumnya. Gue maju ya, pamit Boy. Bunga berdeham seraya menatap wajah Boy. Boy mengangguk lalu menyusul anggota timnya yang sudah berjalan lebih dulu ke atas pentas seni. Boy berjalan memasuki kelas. Tidak hanya Boy, ada Adam, Tamrin, Bisma, dan Icok. Mereka berlima masuk ke dalam kelas dengan wajah lebih berseri. Biasa, habis dapat money, karena kerja keras mereka. Walaupun sedikit, jadilah untuk ngajak gebetan dinner tar malam. Asik. Kenapa cemberut? Tanya Boy yang baru menduduki bokong ke kursi singgah sananya. Bunga tidak menjawab. Ia hanya menatap ke bawah lantai. Boy yang peka segera melihat ke bawah. Kenapa? Ada salah emangnya? Tanya Boy. Pasalnya di bawah banyak hadiah-hadiah yang diberikan oleh penggemar Boy atas kemenangannya. Bahkan Icok, Bisma, Adam, dan Tamrin juga mendapatkan, meskipun tidak sebanyak Boy. Malahan Boy sering mendapatkan hadiah dari para fans dan tidak sekalipun Bunga bertanya akan hal itu. Niki melihat perdebatan dua sejoli itu, perdebatan antara Boy dan Bunga. Hadiah paling gede lo lihat. Hadiah dari Mak Lampir, ujar Niki dari tempat duduknya. Kelas yang ribut seketika hening karena penuturan Niki barusan. Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul setelahnya. Urusin aja urusan lo, sorak Niki penuh penekanan seraya menatap seisi kelas. Alhasil mereka gerasak-gerusuk mencari kesibukan masing-masing, biar tak dimakan Niki. Icok sendiri yang hanya terpisah dengan jalan lintasan aja menutup kupingnya. Habisnya Icok takut diterkam Niki. Kan tidak lucu kalau keluar berita seorang cewek menerkam cowoknya sendiri karena kehilangan kesabaran. Yang mana kesalahan itu tidak terbuat oleh cowoknya, melainkan teman sekelasnya. Kurang lebih seperti itulah, kan lucu banget tuh. Kayak garing deh. Lupain deh, biasalah. Boy langsung mencari hadiah yang paling besar. Hanya bunga dengan beberapa coklat. Tak lupa surat yang tertulis. Tuh, Bang Boy, love. Boy segera membuka isi suratnya. Ia membaca kata demi kata yang tertulis di sana, tanpa ada yang tertinggal satu huruf pun. Pagi Bang Boy. Adek buatnya malam sih. Adek mau kasih hadiah atas juara abang ketika tanding futsal. Maaf ya bang, karena adek tidak bisa ikut lihat abang tanding. Kemarin adek cuma datang pas hari pertama waktu pembukaan aja.
Soalnya setelah itu, Adek minta izin buat keluar negeri. Dan Adek yakin kalau abang tahu alasan Adek pergi ke luar negeri. Hehehe, udah lupain aja bang. Selama di luar negeri, Adek selalu dukung abang kok lewat doa. Semoga abang bisa menenangkan pertandingan. Semoga abang jadi juara. Dan akhirnya abang yang menangkan. Abang memang hebat. Apalagi Adek dengar kalau yang nyetak gol itu abang sendiri. Makin cinta deh. Hehehe. Iu. Oh iya bang, Adek juga minta maaf ya kalau hadiahnya kurang. Misalnya kurang menarik atau kurang mahal gitu. Tapi Adek harap abang suka sama hadiah yang diberikan. Semangat terus bang, semoga jadi orang sukses ke depannya. Hehehe. Oh iya, Adek baru ganti nomor WA nih. 0823XXXX. Jangan lupa di save ya bang. Dan Adek harap nomor kali ini nggak di blok. From Cindy, Mas Dep Bang Boy. Iu. Boy langsung meloleh ke arah Bunga. Nah, Bunga menghela nafasnya kuat, lalu mengambil paksa hadiah yang diberikan Cindy untuk Boy. Bunga bangkit dari duduknya dan berjalan keluar kelas. Yang namanya Cindy ada di sini? Tanya Bunga lantang. Woi, ada ndak yang namanya Cindy di sini? Niki mengeluarkan suaranya dengan sangat keras dari Bunga. Iya, Niki dan Dila ikut menyusul Bunga untuk memastikan apa yang bakal Bunga lakukan. Ada kak, tapi ngomong yang jelas, bentak Niki pada Mela orang yang menjawab pertanyaan itu. Kenapa nih? Tanya siswa yang baru masuk ke kelas. Niki menatap siswa itu tajam. Cindy anak kelas ini ya, Dek? Tanya Dila memotong pembicaraan Niki. Takutnya malah jadi cambuk buat Niki akibat marah-marah tidak jelas seperti ini. Cindy tidak masuk sekolah, Kak. Kata wali kelas dia izin libur selama sebulan. Jawab siswa yang masuk bersamaan dengan siswa yang bertanya tadi. Mungkin yang bertanya tadi udah ngedown duluan karena disambar gitu aja oleh Niki. Wah, ciut juga mental tuh anak, dumbel Niki, melipat kedua tangannya di depan dadanya. Kapan ya Dek dia izin sekolah? Tanya Dila ramah, tak memperdulikan omelan Niki. Sehari setelah Span Cup, Kak, jawab siswa yang tidak diketahui namanya itu. Di bajunya juga tidak ada namanya tertera di sana. Bunga dari tadi diam mulai berdehem pelan. Loh, tunjuk Bunga mengarah ke Mela dari tadi menundukkan pandangannya. Takut. Iya, Kak, jawab Mela grogi seraya mengangkat kepalanya. Bunga berjalan mendekat ke arah Mela. Bunga tahu bagaimana rasanya dibentak oleh Niki. Iya, walaupun sesungguhnya Bunga tidak pernah dibentak oleh Niki. Sakit sih enggak, tapi bentak langsung kena dibuatnya. By the way, yang seharusnya marah di sini Bunga, bukan Niki. Demi persahabatan, demi orang yang disayang, Niki rela melakukannya. Meskipun kedepannya banyak orang yang tidak suka dengan Niki. Niki tidak peduli. Bunga tersenyum pelan. Gue tahu lo orang baik. Gue juga tahu kalau lo berteman dengan Cindy karena kasihan tidak ada yang mau berteman sama dia. Lagian siapa sih yang mau berteman dengan orang yang tidak memiliki sopan santun dan tata krama? Lirih Bunga. Seketika kelas yang tadinya ada bisikan pelan menjadi hening. Satu kelas mendengar kata demi kata yang Bunga keluarkan. Bunga menghela napasnya pelan, sebelum melanjutkan kalimat yang akan ia lontarkan. Gue harap lo bisa mengendalikan kawan lo itu sebelum gue berbuat lebih dengannya. Gue gak mau ada musuh di dunia ini. Tapi kalau ada yang nantangin, gue bakal sangat terbuka. Gue menerimanya dengan tangan terbuka. Lalu tatapan Bunga beralih pada bunga yang ada di tangannya. Bunga mencorongkan bunga itu pada Mela. Mela menerima bunga itu. Nanti nih bunga lo kasih ke Cindy. Bilang sama tuh cewek untuk tidak mengganggu cowok orang lain. Bilang juga ke dia kalau Boy itu cowoknya Bunga, kakak kelas yang sekelas dengan Boy. Jangan gara-gara dia hubungan gue dengan Boy jadi sia-sia. Gue rasa semua cewek yang gak mau hubungannya putus gitu aja karena ada pihak orang ketiga dalamnya. Gue rasa bukan gue aja yang merasakan itu. Dan itu menurut gue hal yang lumrah dan benar. Semua cewek pasti mengiyakannya. Kemudian Bunga menatap semua orang yang berada di ruangan ini. Lebih tepatnya menatap semua cewek di kelas 10 YS3. Gue berpesan buat cewek yang ada di kelas ini. Jangan mau hubungan kalian hancur gitu aja karena pelakor. Ingat kalau posisi kalian berada jauh di depan pelakor itu.
Dan buat pelakor, ingat karma itu berlaku. Tanpa mengenal usia, harta, tahta, rupa, keturunan, keyakinan dan jabatan apa yang nyokap bokap lo miliki saat ini.